Shalom, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga kami, dan di pagi ini Tuhan berikan kami nafas kehidupan. Kami mau memulai segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati kami senantiasa Tuhan, dan biarlah kami selalu dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Selasa 19 Juli 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dalam bahasa Batak Toba, songgop do tuau tondini Tuhan Jahoba ala naong miniahan ni Jahoba au memaritahon barita nauli tu halak nadangol marsuru au pauli-uli halak parrohana bojok maniktikon haluaun tu halak natar hurung doho tu halak natarate buhani hurungan. Demikianlah dikatakan. Seorang pria bernama Bill Lacovara suatu hari sedang memancing di Teluk Atlantic City, New Jersey. Ketika ia melihat sebuah kantong plastik mengambang di atas air, di dalamnya ia cukup kaget menemukan 300 surat doa yang dialamatkan kepada pendeta setempat. Lebih mengagetkan lagi, ia menemukan kebanyakan surat tersebut belum dibuka sama sekali. Rupanya pendeta gereja lokal telah meninggal dunia 2 tahun sebelumnya, dan polisi berasumsi bahwa surat-surat tersebut telah dibuang sebagai sampah dari garasi si pendeta setelah rumahnya dibersihkan. Kebanyakan surat doa yang ditemukan ternyata sangat mengharukan. Suami atau istri yang terluka, anak-anak dan para janda yang berseru menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan. Mereka berdoa untuk sanak saudara yang menggunakan narkoba, terjerat judi, dan menjahati mereka. Seorang pria menulis satu surat dari penjara, berkata bahwa ia telah bersalah dan sangat rindu pulang ke rumah untuk dapat berkumpul dengan keluarganya. Seorang remaja putri berdoa memohon Tuhan mengampuni dosanya dan memohon diberikan kesempatan kedua. Doanya, Tuhan, aku mengakui aku telah melakukan dosa aborsi. Aku telah membunuh satu malaikat-Mu. Tidak sehari pun berlalu tanpa ingatan dan rasa bersalah karena kesalahan yang telah kuperbuat. Bill begitu sedih membaca satu demi satu surat-surat doa ini. Menurutnya, semua telah ditulis dengan sia-sia. Semuanya berakhir di laut lepas. Ia bertanya, berapa banyak surat doa semacam ini yang ada di seluruh dunia yang tidak pernah dibuka dan tidak diperhatikan oleh seorang pun? Betapa sia-sianya doa-doa ini dituliskan. Saya percaya setiap kita pun sesekali bisa merasa doa-doa kita menjadi sia-sia. Seolah-olah doa kita tidak tersampaikan kepada alamat doa itu. Seolah-olah Tuhan enggan mendengar doa-doa kita. Terlebih-lebih ketika kita di dalam tekanan, di dalam penderitaan, di dalam kesusahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kira-kira demikianlah perasaan bangsa Israel ketika mereka di dalam pembuangan Babel. Tertekan, menderita, ya sangat tersiksa rasanya. Sehingga tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk bisa melihat betapa indahnya dunia di luar sana. Untuk dapat menikmati betapa indahnya hidup di dalam kebebasan. Mungkin kita sama seperti mereka kala itu. Sekarang kita ditekan oleh beratnya kehidupan, dikurung oleh situasi yang mencekam di dalam pergumulan kita masing-masing. Beban berat, merasa bersalah karena sudah berbuat dosa dan lain sebagainya. Seperti doa-doa yang dibaca oleh Bill tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah banyak doa yang kita panjatkan. Sudah banyak harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi sepertinya kita belum mendapatkan jawaban. Sehingga situasi itu sering sekali membuat kita kecewa, bahkan mengalami kemunduran secara rohani. Ketika pergumulan berat terjadi, kita berdoa sehari, seminggu, sebulan, bahkan bertahun. Namun, jawaban doa tidak kunjung datang. Penyakit tidak kunjung sembuh. Pergumulan persoalan tidak kunjung dapat diatasi. Semuanya menjadi sia-sia. Kita merasa tidak berarti. Kita merasa tidak berharga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah penghiburan. Sebagaimana penghiburan yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel kala itu. Kalau Yesaya diutus Allah untuk mengabarkan kabar sukacita bagi bangsa Israel, bahwasanya mereka akan beroleh kelepasan, beroleh kebebasan dan kebahagiaan. Mereka akan kembali ke negeri di mana negeri yang mereka cintai, yang penuh dengan susu dan madu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu janji Allah pun demikian dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata. Tetapi Tuhan menjanjikan kalau Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan menolong kita di dalam setiap persoalan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, janji Tuhan nyata. Dia akan segera datang menolong dan tidak akan pernah terlambat. Seperti fajar yang datang di pagi hari selalu indah dan tepat pada waktunya. Seperti itulah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaannya di dalam berbagai-bagai perjalanan kita. Percayalah, Dia tetap Allah yang setia, yang menjaga dan menolong kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah teguh dan percayalah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang senantiasa menjaga dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk bertahan dan percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memulihkan kami. Sebagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Dan sampai hari ini pun kami tetap percaya Engkau akan menyertai kami di dalam segala pekerjaan kami, kemanapun kami melangkah. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu biarlah kami terus teguh percaya dan berharap kepadamu, tidak goyah oleh karena banyaknya persoalan, tidak jatuh oleh karena banyaknya pergumulan dan beban hidup, tetapi semuanya itu akan kami pakai untuk menjadi pribadi yang lebih hebat, menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, keluarga dan anak-anak kami, orang tua kami dimanapun berada, biarlah semuanya di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, dan berikan kesembuhan bagi kami yang sedang bergumul, yang sedang berduka, dan yang sedang sakit. Kami percaya segala perkara dapat Tuhan atasi, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu